Pesan pertama, sampaikan cita-citaku untuk supaya bisa aku berdakwah ke pedalaman, kalian menolong. Yang kedua, supaya fokus kalian belajar, jangan ada hubungan dengan perempuan. Sama laki-laki pun jangan. Alhamdulillah Ustaz, sejak mendengar ceramah Ustaz kemarin saya putuskan pacar sama perempuan. Terus sama laki-laki sekarang. Jangan. LGBT itu tak ada yang baik. Ustaz, katanya LGBT ada yang baik, Pak Ustaz. Mana ada? Ada Pak Ustaz. Apa namanya? Laki gemuk, bini tipis. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Nah, jadi yang ingin saya jelaskan ini anak-anakku sekalian. Saya anggap kalian anak-anak saya, walaupun kalian menganggap saya abang kalian, tak apa-apa. Artinya bahwa ilmu yang kalian dalami ini adalah ilmu Allah, dipakai untuk menolong agama Allah. Ini perlu, karena orang mindset itu yang paling penting. Main otak, settingan otaknya. Main otak, setting. Di setting otak bahwa yang saya tuntut ini ilmu benar. Kalau saya serius di sini, sukses saya, S2 saya, S3 saya, ini bermanfaat untuk umat. Jangan dari awal sudah salah setting. Main otak, setan. Mindset otak setan. Ini tak betul. Bagaimana mungkin kalian bisa membuatkan saya perahu pakai kipas baling-baling di belakang, menaikkan air dari bawah ke atas, menciptakan listrik tanpa pakai diesel sampai pakai minyak, kalau waktu kuliahnya asik pacaran? Betul. Saya tak bicara tentang harapan orang tua kalian. Itu terserah mak ayah kalian. Harapanku terhadap kalian besar, nak. Aku punya harapan yang besar, karena sampai akhir umurku aku ingin tetap berdakwah masuk ke perkampungan. Suku Melayu tua, suku Talang Mama, suku Talang Jerinjing, suku Talang Perigi, suku Akit, suku Laut, suku Sakai, suku Anak Dalam, suku Kubu. 9 ini saya mesti masuk ke dalam. Kalau tidak nanti ditanya Allah, hai Abdul Somad, kemana kau ceramah? Ke Pemda Sumatera Selatan, karena diundang gubernur kan. Kemana kau ceramah? Aku baru pulang dari Sabang, karena diundang wali kota Sabang kan. Kemana kau ceramah? Aku kemarin baru dari Sydney terus ke Canberra. Saya mau cerita bahwa saya sudah sampai ke Australia. Karena diundang mereka di Australia kan. Tapi aku ingin tempat-tempat yang tak tersentuh dakwah. Ketika aku bisa menjawab di padang mahsyar, 9 suku terasing sudah kumasuki ya Allah. Kenapa kau bisa masuk ke dalam, hai Abdul Somad? Dibantu oleh Politeknik Sriwijaya. Boleh saya bercita-cita macam itu? Maka kalianlah yang kuharapkan, nak. Berharap ke Pemda sakit hati, berharap ke negara akan kecewa. Gantungkanlah harapan pada pucuk-pucuk hijau yang tak ada kepentingan politik di dalamnya. Nih. Maka kuharap kalian supaya fokus untuk membuatkan sampanku yang pakai baling-baling tadi. Tak usahlah kalian pacaran dulu, karena kalau kalian pacaran nanti, saya sudah tengok mahasiswa duduk di kantin menghadapi lontong sepiring sampai dingin lontong tuh. Kau kenapa? Galau pak. Galau kenapa? Ini dia ditelepon nggak ngangkat, SMS nggak dibalas. La ilaha illallah Rasulullah. Baru semester 1 udah error gara-gara tersebut. Saya tak ganteng, kurus, hitam, kering, duduk di kantin itu baru 10 menit udah lalu lalang anak gadis. Lewat aja.
Kalian kenapa terlalu pici? Dunia bukan selebar daun kelor. Belajar kalian. Habis D3, lanjutkan lagi. Habis S2, lanjutkan. Setelah kalian berhasil nanti, berlomba-lomba mereka mengejar kalian. Kalau tak percaya, mati saya nanti, kalian buktikan cakap saya ini. Menangis kalian mengenang cakap saya. Betul kata Ustaz sama. Banyak janda-janda ngejar sekarang. Udah, nah, pacaran-pacaran. Fokus kalian. Fokus, berhasil kalian nanti. Tengoklah, banyak orang akan mau menjadi istri kalian. Siapa yang tak mau jadi istri kalian? Penemu alat tercanggih di Indonesia, alumni Politeknik Sriwijaya, dibawa studi banding ke Jepang. Orang Jepang itu kalian yang mengajarnya. Padahal selama ini bukan kalian berguru sama orang Jepang, cuman selop Jepang itu aja kalian pakai. Belajar. Yang udah sempat jatuh cinta, buka HP, cari namanya, delete. Buka FB, cari namanya, unfriend. Dah. Kirim pesan terakhir, aku akan datang meminangmu 5 tahun lagi. Gitu. 5 tahun lagi aku akan datang Adinda, untuk sementara izinkan aku hijrah. Gitu. Dibalasnya, kutunggu kau 5 tahun lagi bang, kalau tidak disalib Valentino Rossi. 2018, 2019, 2020, 21, 22, 23 kalian pun datang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Janjiku 5 tahun yang lalu kupinang dengan bismillah. Mohon maaf nak, anak dia sudah 2. Jangan kalian stres. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang 1 tumbuh 1000. Apa dikesalkan? Hai anak-anak gadisku, anak-anak gadisku, tak usah kalian pacaran. Pacaran tuh bohong. Hati-hati ya yang, harus jatuh ya, harus jatuh. Ya yang mau dijemput jam berapa? Sebelum dapatnya. Sesudah dapat jatuh kalian. Mana mata kau tadi? Bang, jemput adik di pasar ya. Tak pandai kau balik sendiri. Kalian ini timun nak. Kalian ini timun, ini durian. Itulah maka dikasih rantai besinya, supaya jangan jumpa timun sama durian. Kalau sampai rantai besi ini tanggal, berjumpa timun sama durian, siapa yang rusak? Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Terjadi hal yang tak diinginkan, yang mual-mual, yang muntah-muntah, yang musing kepala. Laki-laki apa perempuan? Yang hamil 9 bulan 10 hari, laki-laki apa perempuan? Yang melahirkan anak meregang nyawa, bahkan nyawa pun bisa melayang, laki-laki apa perempuan? Yang menyusukan 2 tahun lamanya, yang dulu imut-imut menjadi laki-laki apa perempuan? Kupesankan sama kalian, tak ada untungnya pacaran. Putuskan, buanglah mantan pada tempatnya. Fokus kalian belajar. Ini jam 2 malam pun mata berkudip-kudip tak tidur. Berita tadi pagi, headline masih ada saya simpan. Gara-gara pacar nggak mau balas SMS, foto porno di-share, dituntut 1 miliar. Rupanya kalau memang ya yang cinta sama abang, kirimkan foto ya. Dikirimkan. Disangkanya setia sampai mati. Pas SMS tak dibalas, WA tak dijawab, marah, di-share di internet. Tangkap polisi, cybercrime, kena 1 miliar. Mampus. Ustadz janganlah cakap begitu di kampus, itu kasar Pak Ustadz. Mampus. Jangan kalian tengok perempuan ini sebagai objek. Perempuan ini adik kita, perempuan ini anak kita, perempuan ini kakak kita, perempuan ini keponakan kita. Jangan kalian pandang mereka itu orang lain.
Bayangkan kalau adik kita digitukan orang. Bayangkan kalau anak kita digitukan orang. Ustadz punya adik perempuan. Saya anak pertama, adik saya laki-laki, dua-dua laki-laki. Tak ada saudara perempuan. Saya laki-laki punya anak bernama Mizyan Hazik Abdillah, semata wayang, laki-laki juga. Tapi saya pemerhati perempuan. Kalau ada di antara kalian yang suka memerhatikan laki-laki, bencong. LGBT itu. Mana tahu nanti, tolong kalian buatkan razia yang ada di antara kalian yang tertarik kepada laki-laki yang agak-agak melambai, tangkap, laporkan ke Pak Kapolda dengan Pak Pangdam Sriwijaya, buat nama acaranya Be a Man. Dulu saya termasuk orang yang minder. Kalau ketemu sama orang yang tegap, berotot, minder. Saya kurus. Sekarang, sejak nonton beberapa waktu lalu berita di TV, tak minder lagi. Rupanya yang tegap-tegap tuh homo. Di mana kampus Sriwijaya? Sana. Lebih baik kurus tapi jantan. Saya waktu SMP, SMA tak ada pacar. Tak ada pacar. Memang dikasih tahu mak, kau tak ada adik perempuan, nak. Aku tak ada anak aku perempuan, jangan kau sakiti perempuan. Iya mak. Maka saya tak pernah bertekad, nanti setelah berhasil baru jadi dapat perempuan, nikah langsung. Memang tak mau saya menyakiti perempuan. Kawan saya ngejek, Mat, ku tengok kau tak ada cewek, jangan-jangan kau homo. Saya marah-marah tak mau. Marah-marah, apa kau bilang? Enggak, saya diam aja. Bolak-balik dia pancing saya. Jangan-jangan kau homo. Kau bawa adik kau ke sini, kalau tak hamil potong telinga. Merah mukanya. Merah mukanya. Kau bisa ngejek aku. Aku ngejek kau, kenapa tak bisa? Lebih baik lembut kena daripada keras tapi tak kena. Lembut aja. Nanti kalau ada yang ngejek-ngejek kalian, nah gitulah. Jadi bukan berarti berislam itu bawaannya mati. Ini banyak orang salah paham. Alhamdulillah Pak Ustadz, dulu saya ini bandel Pak Ustadz, tapi setelah ngaji sama Ustadz Fulan, bawaan saya mau mati aja. Bukan begitu. Berislam adalah bagaimana memakmurkan dunia, bukan meninggalkan dunia. Karena doa yang diajarkan pada kita, Rabbana atina fid dunya. Bagaimana dunianya mau, akhiratnya mau selamat kalau dunianya morat-marit? Dan yang paling bisa mempermudah yang sulit, melancarkan yang macet, mempercepat yang lambat, tak lain tak bukan orang-orang politeknik. Yang paling disukai dalam dunia ini kan 3. Politeknik, poliklinik. Bu, saya mohon maaf, bukan saya menjawab. Anak-anak, kalian mau cepat aja pula. Dia macam belajar bawa mobil, dia manual, pakai gigi dulu, gigi 1, gigi 2. Kalian 1 aja belum. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Ini mohon maaf, yang adik-adik grup Hadrah Marawis Nasyid anak sebagai anak politeknik. Oh, perlu. Artinya apa? Anak politeknik yang hebat dalam bidang teknikal pun juga bisa nasyid, bisa hadrah. Saya sangka tadi pemain naturalisasi. Selamat adik-adik sekalian. Artinya kalian bisa ngaji. Ada ibu-ibu rajin baca Yasin. Hari Sabtu, hari Jumat baca Yasin, malam Jumat baca Yasin. Meninggal, kira-kira Yasinnya mengalir atau tidak? Asal baca Yasin mati, berhenti. Kalau ada orang mati baca Yasin, kita lari. Bapak rajin sholat duha, asal pagi sholat duha, asal pagi sholat duha, mati, mengalir sholat duhanya, putus. Yang mengalir mana?
Itulah sampan pakai kipas di belakang. Yang mengalir mana? Tuh, kau buatkan air dari sungai naik ke atas. Mereka pakai berwudu, mengalir pahalanya. Jadi kalau ditanya, yang mengalir itu sholat sunat, sholat duha, sholat tahajud, baca yasin, atau amal-amal orang politeknik? Tapi jangan gara-gara ini kalian tak sembahyang. Nanti pas ditanya, kau orang mana? Politeknik Sriwijaya. Tak sembahyang. Amal kami sudah mengalir. Kalau ada yang bercakap begini nanti itu otaknya sungsang. Saya bermimpi, orang yang tak pernah bermimpi maka dia tidak akan pernah melihat mimpi menjadi kenyataan. Mimpi saya insya Allah diwujudkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai satu saat nanti duduk saya di sampan itu dengan anak alumni Politeknik Sriwijaya, sehingga tak naik turun kami lagi ke dalam sungai, cukup macam masuk. Awal saya masuk ke hutan ini yang ngajak mahasiswa juga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kami kemarin KKN ke dalam hutan, kami ingin bawa Ustaz. Oke, saya kalau mahasiswa yang bawa saya semangat. Karena dengan mahasiswa ini mudah kita balik. Beda kalau ceramah di panti jompo. Bawaannya mau mati aja. Siap Ustaz, kami bawa masuk hutan. Ya, nanti Ustaz kita naik mobil dari Pekanbaru 5 jam. Kita tinggalkan mobil, nanti dari Rantau Langsat kita akan naik speed ke dalam. Bayangan saya speednya macam film Baywatch itu. Begitu sampai di tepi sungai saya tengok Alketeku. Turunlah kami di sampan kecil, isinya cuma 5 orang, mesin kecil. Kalau tak segan sama mahasiswa itu udah balik saya. Kok tahu gini balik aja lah. Nah, tapi mereka kan semangat. Gimana Pak Ustaz? Masih semangat? Semangat. Kalau mati 7 jam tertidurlah saya berbantalkan ransel, tertidur. Pas sedang tidur itu masuk air. Itulah direkam mereka. Mahasiswa ini pun kurang ajar juga. Direkam mereka dari belakang, dimasukkannya ke YouTube, ditonton orang. Ustadz, akhirnya banyaklah komen di bawah. Ada yang mengirim gambar caption orang menangis. Betapa tulusnya engkau Ustadz. Ada pula komen di bawah, memang inilah Ustadz yang sesungguhnya. Ada pula komen di bawah, jadikan aku yang kedua Ustadz. Dah. Jadi masalah saya yang pertama, bahwa saya ingin perahu yang tidak pakai kipas di bawah, tak terkendala banjir bandang, tak terkendala air surut, mau perahunya itu mau hujan mau apa tetap ada, insya Allah diselesaikan oleh Politeknik Sriwijaya. Yang tepuk tangan dulu, sampan belum jadi. Cepat kali tepuk tangan. Sampailah kami ke kampung namanya Air Bomban. Sampai di Air Bomban naik ke atas, musola di atas, sungai di bawah. Yang jadi masalah tidak ada WC di atas. Kalau kebelet mesti ke bawah. Saya tidak apa-apa, jalan itu insya Allah. Yang jadi masalah jam 4 malam. Di hutan itu saya dengar suara Saya tanya Pak Imam, ya suara apa tuh Pak Imam? Harimau katanya. Terpikir lagi otak saya, gimana caranya air sungai ini dinaikkan ke atas tanpa mesin? Karena di situ banyak air terjun kecil. Siapa yang bisa menyelesaikan ini? Politeknik Sriwijaya. Dengan ilmu teknik kalian buat entah apalah namanya, aku pun tak tahu, supaya air terjun tenaganya itu entah kalian bendung entah apa,
naik air ke atas tanpa harus turun kami berwudu ke bawah. Nah, pikirkanlah itu. Udah berapa yang saya request? 2. 1 sampai sampan pakai kipas di belakang. Yang kedua menaikkan air bawah ke atas. Selama ini kalian kan taunya cuman menurunkan air dari atas ke bawah. Air kencing. Ini macam mana menaikkan yang di bawah ini naik ke atas. Sehingga bisalah mereka berwudu, kemudian WC, toilet, sampah turun ke bawah. Bayangkan yang tua-tua di kampung tuh menggigil dia mau turun. Ya kalau sampai ke bawah, kalau terguling jatuh. 3. Kami bawa batu senter. Cuman 2 jam dipakai habis soak. Kalau dibelikan mereka mesin, maka mesin itu kan pakai solar. Membeli solarnya 7 jam, habis dari jalan. Sedangkan ada teknik yang canggih menggunakan cahaya matahari. Siapa lagi yang bisa membuat? Ahli teknik Sriwijaya. Memang berapa tahun udah saya berdoa, hari inilah dikabulkan Allah. Wahai Politeknik Sriwijaya, aku tak pernah mencari engkau, kau pun tak pernah mencari aku, Allah mempertemukan kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, perempuan adalah kehormatan dan kemuliaan. Tertulis di tutup botol, apa tulisannya? Do not accept if cell is broken. Do not accept, jangan terima botol if cell is broken, kalau segel rusak. Tak 1-2 orang meng-SMS ke HP. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, lama jadi ustadz banyak yang curhat. Ustadz, ternyata istriku tak perawan Pak Ustadz. Apa sikap saya Pak Ustadz? Dijawab oleh Sayyid Sabiq dalam fikih sunnah. Dengar baik-baik. Inishtarata bikran fabanat thayban falahul fashu. Inishtarata bikran, kalau seorang laki-laki mensyaratkan istrinya harus perawan, fabanat thayban, ternyata tidak perawan, falahul fashu, kalian punya hak fasah untuk menuntut pembatalan pernikahan. Buka fikih sunnah Sayyid Sabiq. Jangan main-main, dan macam-macam. Yang sudah robek pergi operasi ke OS. Jaga kehormatan kalian. Karena sudah rusak, tetap ingin membohongi suami, akhirnya dimatikan lampu, diserakkanlah gincu di atas tempat tidur. Kasusnya dalam koran Panji Mas beberapa tahun yang lalu. Diserakkan di atas tempat tidur gincu merah, biar supaya laki-lakinya dibohongi. Oh, perawan. Rupanya salah ambil gincu, diambil warna biru. Ditengok mertuanya, mak, hebat menantu gini, sampai pecah empedu anakku. Nanti kalau tim IT mau mengupload ceramah saya, khusus yang ini tadi tolong dipotong. Janji bisa? Kalau tidak nanti saya dibully orang, bilangnya saya ustadz jahat, ustadz cabul. Kalianlah yang membela saya, siap? Tidak semua yang mendengar ceramah saya ini otaknya lurus. Tak semua mencari kebenaran, banyak juga mau cari-cari kesalahan. Tapi kalian tak akan bisa, karena saya dibela oleh anak-anak muda Politeknik Sriwijaya. Sebanyak ini membela saya, mana mungkin saya takut, berani saya. Tapi pas balik nanti sendiri juga. Saudara yang dimuliakan Allah, pesan pertama, sampaikan cita-citaku untuk supaya bisa aku berdakwah ke pedalaman, kalian menolong. Yang kedua, supaya fokus kalian belajar, jangan ada hubungan dengan perempuan. Sama laki-laki pun jangan. Alhamdulillah Ustadz, sejak mendengar ceramah Ustadz kemarin saya putuskan pacar sama perempuan, terus sama laki-laki sekarang. Jangan. LGBT itu tak ada yang baik. Ustadz,
Katanya LGBT ada yang baik Pak Ustadz. Mana ada? Ada Pak Ustadz. Apa namanya? Laki gemuk, bini tipis. Maka saya termasuk kurang setuju KKN 2 bulan dulu. Itu KKN 2 bulan, terus terang Bapak Menteri Pendidikan Nasional, itu kurang tak ada. Pergi mereka KKN ke kampung, habis itu main-main poli, pacaran. Balik hamil. Tak ada gunanya. Tak betul. Kalau memang mau praktek, buat dia di sana 6 bulan atau 1 tahun. Yang dari Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Peternakan, ajarkan betul orang di hutan itu bagaimana ternak ikan, buat karamba. Adapun masalah tekniknya serahkan kepada ahlinya. Siapa lagi kalau bukan Politeknik Sriwijaya. Siap? 5 pesan tadi. Itu mesti kalian wujudkan itu. Nanti kalau pulang dari sini, siapa ceramah tadi? Mudah ingat nama saya. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Habib Mahdi sudah ngasih tahu, kata beliau tak perlu foto-foto. Nanti habis acara yang ingin foto, foto aja di bawah itu. Itu namanya sekali dayung 2 pulau terlampaui. Sekali pencet bisa kalian foto dengan Ustaz Somad dengan Pak Direktur Politeknik sekalian. Naik sampan disediakan Politeknik Sriwijaya. Air naik ke atas Politeknik Sriwijaya. Terang benderang. Ada di YouTube itu saya ceramah gelap. Ceramah di tengah gelap. Assalamualaikum. Kenapa begitu, Pak? Cemana Ustadz rasanya ceramah di tengah gelap? Macam menceramahi hantu. Rasa-rasanya yang di depan itu zombie, Nyiroro Kidul, kuntilanak, genderuwo, tuyul. Gelap. Cobalah kalau ada yang satu. Sekarang terlalu banyak yang mencaci maki. Kenapa Pemda tidak membuat? Kenapa tidak cair APBD? Kenapa anggota dewan? Kita kalau banyak caci maki orang sakit hati, betul? Saya, kalian tengok komen-komen di YouTube, banyak yang mencaci maki saya kan? Padahal belum ada saya maki-maki. Belum ada saya maki. Tengok nanti saya maki, baru dia tahu. Yang keempat, seminggu saya di dalam lost contact, tak ada hubungan sama Pekanbaru sama sekali. Begitu sampai di dalam mau ngasih tahu aku sudah sampai, buka HP no signal. Saya tanya gimana caranya di sini? Oh ada Ustadz kata dia. Apa itu? Ada di sana tiang, namanya pokok kayu tualang di atas bukit. Naik ke atas bukit, satu tiang kayu tualang naik ke atas. Yang bisa memanjat kayu itu 1 orang. Nanti HP itu dibawa sampai ke atas digini-ginikan. Ada signal. Barulah masuk, SMS masuk. Yang jadi masalah, yang memanjat ini tak pandai membaca. Kan payah itu. Naik dia ke atas, berbunyi tit 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 tit, masuk. Dia tak tahu entah apa isinya. Jadi 7 hari memang tak ada sama sekali. Memang rasa balik ke zaman batu. Siapalah yang bisa membuatkan tiang tower di atas? Politeknik Sriwijaya. Sudah berapa pesan request saya? Ini makin lama ceramah ini makin banyak ini. Sampan pakai kipas, sudah. Air naik ke atas, sudah. Lampu terang benderang supaya bisa orang sholat ceramah pakai suara sound system, sudah. Komunikasi bisa lancar, ngasih tahu di rumah bahwa bantuan sudah sampai, sudah. Yang paling menyakitkan selama 7 hari itu tak bisa update status. Padahal alamnya begitu indah. Coba kalau bisa streaming waktu mandi-mandi di Sungai Batu tuh. Kan kita pacakkan kamera di situ. Mandilah kita kan. Jamaah. Apa mau dikata? Mandilah dalam hutan. Oleh sebab itu maka jangan lagi berpahaman. Kau kuliah di mana? Di Al Azhar Kairo. Masuk surga.
Kau kuliah di mana? Di Hadramaut Taman. Masuk surga Yaman. Kuliah di mana? Di Madinah. Masuk surga. Di mana? Politeknik. Masuk neraka. Dari 4 sampel contoh request saya tadi, siapa yang sebenarnya berdakwah? Orang UIN atau Politeknik? Karena kebetulan orang Politeknik, tentu dia jawab Politeknik. Itulah yang disebut dengan sinergitas, bekerja sama. Bahan ceramahnya anak UIN, Usuluddin, Syariah, Tarbiyah, Dakwah. Fasilitasnya orang Politeknik Sriwijaya. Kalau anak-anak UIN hanya tahu ayat Quran hadis, tidak pakai teknik, dia orang yang matanya terang benderang tapi kakinya lumpuh, gimana mau berjalan? Contohnya siapa? Saya sendiri. Di dalam hutan tempat kaum yang tak beragama itu tidak ada tabligh akbar. Saya di Politeknik Sriwijaya sampai dipesan Habib Mahdi, jangan ada salaman, jangan tarik menarik, saking kan penuhnya mau bersalaman. Sampai saya ke dalam hutan rimba itu, satu pun tak ada negur saya. Sampai situ saya tengok, diam aja semua, cuek aja mereka. Yang merokok nyantai merokok, tengok. Dalam mati saya. Yang kenal sama saya itu kan syaratnya 2. Pertama punya HP, kedua ada signal. Di sana HP tak ada, signal tak ada. Mana dia kenal? Tengoknya, siapa kurus ini, kata dia. Artinya kami tak bisa berdakwah. Jangan sangka di dalam hutan saya bisa tabligh akbar. Mana bisa? Dipaksa mereka kumpul. Mana dia mau? Alhamdulillah bersama kami itu ada yang pandai budidaya lebah. Nah, jadi diajarkanlah mereka. Bapak Ibu tahu bagaimana cara budidaya lebah? Nah, itulah diajarkan. Di sana tidak boleh meracun ikan. Ikan itu jangan disetrum, jangan diracun. Karena kalau diracun pakai tuba, pakai putas, jangankan ikannya, cucunya pun mati. Maka di sana mereka memancing. Diambil mereka bambu tebal, dikasih kaca di tengah. Diikat pakai karet, pasang. Lalu kemudian dibuat tembak dari kayu, pakai jari-jari sepeda, nembak. Saya ambil kaca itu saya pakai 2. Saya minta foto, Lara Croft. Jadi di dalam air yang jernih itu nampak bisa nembak. Bisa tak orang Politeknik membuatkan alat nih? 5 sudah alat. Kalau mereka yang orang di hutan cuman bisa buat 1 tembak, kalian buatlah sekali tembak 5 ikan itu mati. Bisa berpikir. Nah, itu pondasi awal. Maka melangkahlah kalian setiap berangkat ke kampus bahwa aku menuntut ilmu, ilmuku ini bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Hai kawan-kawanku yang di Usuluddin, di Fakultas Syariah, di Tarbiyah, di Al-Azhar, kalian belajar isinya. Adapun teknik cara sampai ke dalam hutan-hutan tertinggal, biarlah aku. Adapun ceramah di kota-kota sudah banyak, TV sudah banyak. Kampung ini yang belum, maka ada pula saudara kita Politeknik Sambas, Kalimantan Barat, yang berbatasan langsung desa terpencil terpinggir. Siapa yang bisa menjaga keutuhan NKRI dan agama di sana? Politeknik. Maka mereka minta ke Pak Direktur supaya Ustadz Somad diusahakan sampai ke Politeknik Sambas. Padahal cukup 1 ceramah bisa di-share ke seluruh politeknik se-Indonesia. Dengan cara apa? Tekniknya orang Politeknik punya kerja. Ceramahnya di Politeknik Sriwijaya, tapi seluruh politeknik di Indonesia bisa menyaksikan. Dengan cara apa? Live streaming. Mana buktinya? Ustadz Somad, ini jamaahnya nampak sedikit. Di ruang sebelah, di ruang yang sama, mereka juga menyaksikan. Loh, kok bisa mereka nengok saya? Mereka sudah punya pandangan indera ke-6.
Tidak, di sebelah itu ada layar. Dan saudaraku yang di layar sana menyaksikan, kalian jangan berkecil hati karena saya kadang lebih ganteng di layar daripada langsung. Tidak usah kita kecewa. Kalau mau menyapa yang di layar itu mana kameranya? Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai saudara-saudaraku yang ada di layar, aku berada di balik layar. Perlu ditanya dulu mana kamera, karena pernah saya satu acara saya melambai ke kamera, jamaah ketawa, selesai acara, mohon maaf Pak Ustadz, yang itu mati. Maka ditanya dulu jelas-jelas.